pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita kedatangan kakak-kakak Gerakan Pemuda untuk melayani adik-adik semua loh. Ada Kak Bernat di gitaris dan ada Kak Frans di kahonis. Hari ini juga Kak Tasya dan Kak Nadia sebagai liturgos. Adik-adik semua sehat-sehat kan di rumah? Kakak berharap kalian semua sehat ya. Yuk adik-adik sekarang kita bangkit berdiri, kita mau olahraga sedikit, kita bernyanyi di pintu muku datang 2 kali. Masih dalam posisi berdiri, kita mau angkat satu pujian lagi, kita kerja sama-sama. Kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Sebentar lagi kita akan masuk dalam ibadah. Masih dalam posisi berdiri, adik-adik kakak persilakan untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara
Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Siapkan hati dan pikiran kita, lipat tangannya, pejamkan matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah boleh bangunkan kami. Saat ini kami mau bersama-sama beribadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami, memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian lagi adik-adik dari Kidung Ceria 137, bait 1 dan 2, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Adik-adik, kita akan memasuki pemberitaan firman yang akan dilayani oleh kakak-kakak layan PA. Siapkan hati dan pikiran serta Alkitab juga ya. Yuk kita dengerin firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar nih semuanya? Kasnat harap semua dalam keadaan yang baik ya. Oke, siapa yang udah siap buat dengerin firman Tuhan? Ayo persiapkan Alkitabnya dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Sudah, kalau sudah kita satu di dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan boleh menyertai kehidupan kami. Saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami boleh mendengarkannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Alkitabnya sudah siap semua, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Efesus 3 ayat 1 sampai 13 begini bunyinya. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi
yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, udah dibaca firmannya. Lalu Kasnat sekarang mau tanya sama adik-adik, siapa yang punya teman? Pasti semua punya teman kan? Nah, terus Kasnat tanya lagi, bolehkah kita pilih-pilih teman? Ayo, apa jawabannya? Nah, menurut adik-adik juga, siapa saja sih yang bisa menerima pertolongan dari adik-adik? Nanti kita jawab di akhir ya. Nah, sekarang Kasnat punya gambar. Kira-kira siapa ya dia? Ada yang tahu? Ya benar, dia adalah Rasul Paulus. Nah, sebelum Rasul Paulus bertobat, ada yang masih ingat nggak nama aslinya siapa? Ya, Saulus. Nah, kira-kira siapa sih yang masih ingat kenapa Rasul Paulus dipenjara? Ya, Rasul Paulus dipenjara bukan karena sebuah kejahatan adik-adik, tapi justru karena dia suka memberitakan firman Tuhan ke banyak orang. Nah, lalu harusnya kan di dalam penjara itu kita merasakan kesedihan, murung. Nah, tapi apa yang dirasakan oleh Rasul Paulus? Iya, dia berbeda adik-adik. Rasul Paulus saat menjadi tahanan Kaisar Nero di Roma, dia nggak sedih, dia nggak berdiam diri karena dia sadar kalau Tuhan menguatkan dia. Nah, sehingga saat dia di dalam penjara, banyak sekali surat-surat yang berhasil dia tulis untuk menguatkan jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil pada saat itu. Apa aja ya jemaat-jemaatnya? Ayo, siapa yang tahu? Ada Korintus, lalu ada Galatia, ada Filipi, dan masih banyak jemaat yang lain. Dan yang salah satunya kita baca hari ini adalah pembacaan kita dari Efesus. Ya, Pak Rasul Paulus menuliskan sebuah surat kepada jemaat di Efesus. Nah, kira-kira apa ya isi suratnya yang tadi sudah kita baca? Nah, ternyata Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus untuk mengingatkan kalau jemaat di Efesus adalah bagian dari tubuh Kristus. Walau mereka bukan orang Yahudi adik-adik. Rasul Paulus mau menegaskan dan menguatkan jemaat di Efesus kalau kasih karunia dari Tuhan Yesus juga berlaku buat mereka. Sama halnya seperti diri Rasul Paulus, walau dia dulu seorang yang jahat, si Saulus ini tidak percaya sama Tuhan, tetapi karena kasih karunia Tuhan, dia sadar kalau dia juga bagian dari tubuh Kristus. Karena kebaikan Tuhan, dia akhirnya harus memberitakan firman Tuhan. Nah, lalu apa sih Kak dari tadi? Kasih karunia. Kasnat mau jelasin. Kasih karunia adalah anugerah atau sebuah pemberian yang sangat bernilai. Salah satunya yaitu keselamatan. Keselamatan yang Kasnat juga adik-adik dapatkan. Nah, selain keselamatan, segala sesuatu yang Tuhan sediakan untuk adik-adik seperti punya mama, papa, adik kakak, teman-teman, dan lain-lain juga merupakan pemberian Tuhan. Nah, keselamatan atau kasih karunia yang Tuhan udah berikan melalui pengorbanannya itu bukan hanya diberikan kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada semua orang, terlebih mereka yang percaya. Jadi, Tuhan Yesus juga tidak memilih ataupun membedakan dalam memberikan kasih karunia-Nya. Nah, lalu Kasnat juga adik-adik kira-kira sudah dapat kasih karunia itu atau belum ya? Tentu saja kita sudah mendapatkannya karena Tuhan Yesus sayang sama Kasnat juga adik-adik semua. Lalu kalau kita udah menerima kasih karunia dari Tuhan, apa sih Kak yang harus kita lakukan? Nah, dalam pembacaan kita hari ini, Paulus juga menegaskan kalau kasih karunia yang sudah Tuhan berikan bukan hanya kita terima aja adik-adik, tapi juga harus kita lakukan sebagai sebuah tugas untuk diberitakan kepada semua orang. Gimana sih caranya? Apa adik-adik harus seperti Paulus, juga Kasnat atau Pak Pendeta Mainaki yang memberitakan firman Tuhan? Nggak juga ya, nggak harus seperti itu. Caranya banyak sekali.
Adik-adik bisa memberitakan Tuhan tidak harus seperti Rasul Paulus, Kasnat, ataupun Pak Pendeta. Adik-adik bisa melakukannya lewat perkataan, juga perbuatan adik-adik dengan melakukan hal-hal yang sederhana. Contohnya, adik-adik bisa membantu mama atau papa, ataupun bantu kakak atau adik di rumah. Contohnya apa ya? Adik-adik bisa bantu nyapu mungkin habis bangun pagi, habis tuh kalau ada adiknya mama papanya pergi boleh jagain adiknya di rumah ya, atau bantuin adiknya ngerjain PR bisa. Lalu kalau buat teman-temannya bisa menolong teman yang kalau lagi main sore terus temannya jatuh dari sepeda, boleh ditolongin temannya, jangan malah diketawain. Terus ditolonginnya juga jangan cuman karena kenal ya, orang yang nggak kenal juga harus ditolongin. Jadi nggak boleh pilih-pilih ya. Terus apalagi ada banyak bencana alam. Kalau lagi ada bencana alam, ya jangan lupa juga kita bisa melakukan dengan menolong mereka. Nah, selain dari semuanya itu, juga adik-adik jangan lupa untuk bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan kasih karunia dalam kehidupan adik-adik. Ya. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Nah, kita sudah dengan firman Tuhan, lalu adik-adik bisa melakukan aktivitas yang akan Kasnat kasih. Yang pertama, ada 2 aktivitas ya adik-adik. Yang pertama, adik-adik bisa menuliskan dalam bentuk cerita atau narasi tentang kasih karunia atau kebaikan yang sudah Tuhan kasih kepada adik-adik. Contohnya misalkan, kan sekarang lagi pandemi, terus adik-adik belajarnya cuma lewat Zoom. Nah, adik-adik bisa ceritain tuh saat kemarin mungkin ulangan naik kelas, kebaikan Tuhan yang menolong adik-adik walau hanya belajar lewat Zoom selama semester ini, tetapi Tuhan tetap baik sama adik-adik, Tuhan tetap menyertai pendidikan adik-adik sehingga saat ini sudah bisa naik kelas, yang dari kelas 3 ke kelas 4, kelas 4, 5, lalu 5 ke 6. Seperti itu. Terus yang kedua, nanti akan Kasnat kirimkan gambar tabel yang bisa adik-adik isi. Itu juga adik-adik bisa menuliskan tentang kalau tadi kebaikan tentang Tuhan yang adik-adik rasakan, sekarang kebaikan yang akan adik-adik lakukan kepada orang-orang di sekitar, boleh mama papa ataupun teman-teman. Adik-adik akan isi kebaikan apa yang adik-adik lakukan, lalu untuk siapa dan di mana. Seperti itu. Oke? Selamat mengerjakan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan mama papa ya. Persembahan bisa dikirimkan ke kantor gereja dari hari Selasa sampai Sabtu, pukul 10 pagi sampai jam 3 sore. Atau adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk transfer ke rekening GPB Shalom Depok di bawah ini. Sekarang kita akan masuk dalam Warta PA. Yang pertama, kami kakak-kakak pelayan Pelkat PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik dan kakak layan yang berulang tahun dari tanggal 2 Agustus sampai tanggal 8 Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa minggu depan kita beribadah bersama lagi adik-adik di IMPA Online di YouTube channel GPB Shalom Depok jam 7 pagi. Nah, adik-adik, sekarang kita mau sambut kakak layan baru yang nanti akan melayani di Pelkat PA Shalom Depok. Yuk, kita kenalan sama mereka. Shalom adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Kak Rachel Priscilla Larasati Mokol, atau adik-adik bisa panggil aku Kak Rachel. Aku dari sektor Ebenezer. Salam kenal ya adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, aku Kanomi Putri Gracia Latu Perisa. Adik-adik bisa panggil aku Kanomi ya. Aku dari sektor Nazaret. Salam kenal. Untuk menyambut kakak-kakak yang baru, yuk kita angkat satu pujian, It's Good to See You, sambil berdiri adik-adik. I'm so glad that you came.
Kami, kakak-kakak pelayan Pelkat PA, mengucapkan selamat datang untuk Kak Rachel dan Kak Naomi di Pelkat PA. Selamat melayani ya kakak-kakak, Tuhan berkati. Tidak terasa ya adik-adik, sekarang kita sudah mau di penghujung ibadah. Kakak-kakak harap firman yang disampaikan tadi boleh adik-adik terapkan ya dan lakukan dalam kehidupan adik-adik. Jangan lupa juga untuk mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan oleh kakak-kakak layan. Yuk, sekarang kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu penutup dari Kidung Ceria 345 bait pertama dan kedua, Oh Berkati Kami. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Wajah-Mu kiranya rahmat bercahaya, pada kami berikanlah damai dan sejahtera. Oke, kita sudah bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita tutup ibadah kita ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan boleh menyertai ibadah kami pada hari ini. Kami sudah bernyanyi, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kiranya berkat dan kasih karunia Tuhan juga selalu menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu di IHMPA minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.